Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati Embun Surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang bersuka cita memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya! Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, terbuka imanku. Yes, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang
Yes. Bila hati kita tak percaya bahwa Tuhan yang menyertai hidup kita adalah Tuhan yang besar, kuasanya tak terbatas. Haleluya. segala situasi yang kami alami, tangan Tuhan yang menopang kami. Biarlah hati kami tetap diteguhkan Tuhan. Biarlah firman-Mu hidup di dalam hidup kami. Haleluya. Yeah. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, yang sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung
Tuhan, kami bersyukur, biarlah hati kami terus menyembah Engkau. Di dalam segala situasi yang kami hadapi, Engkau Tuhan yang menjadi prioritas di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku perbuatan ajaib bagi Yesus penyelamat. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan
sempurna kasih sayang-Mu Tuhan. Kau hadirkan bagiku, nyatakan bagiku, menguatkan hidupku, topangku selalu, bawaku di jalan. Oh Yesus, percaya, percaya kasih setia-Mu, anugerah-Mu besar yang selalu menyertaiku. Ku percaya Kau yang menopang hidupku. Ku percaya Kaulah kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya. Terima kasih Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini juga kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita dan pelita bagi kaki kita, yang memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari yang ada di depan kita, hidup yang penuh dengan tantangan. Di sepanjang bulan Juni ini kita diberikan satu tema, stand alone, sekalipun sendiri. Dan minggu ini adalah lentur namun tidak kompromis, supple but not compromise. Yosua 24 ayat 15. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, suatu hari seorang ayah dan anak pergi ke pasar
membawa keledai mereka untuk dijual. Perjalanan cukup jauh dan mereka menuntun keledai mereka. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan banyak orang dan beragam komentar yang terarah kepada ayah dan anak yang membawa keledai itu. Tidak lama kemudian kembali orang memberi komentar, "Anak tak tahu diri kamu. Masa ayahmu yang kau biarkan jalan sedangkan kau enak-enakan naik keledai. Anak pun turun ganti ayah yang naik." Komentar yang lain lagi mereka dengar, "Ayah yang tak bertanggung jawab. Anakmu capek jalan sedang kau berlagak seperti tuan besar." Lelah dengan komentar semua orang, maka mereka pun memutuskan untuk menggotong keledai mereka sampai ke pasar. Orang sepasar mengomentari, "Benar-benar bodoh. Keledai bisa jalan sendiri, bahkan bisa ditunggangi. Kok keledai digotong?" Apapun yang dilakukan selalu mengandung beragam komentar, reaksi dan lain sebagainya. Namun keteguhan hati kepada kebenaran yang hakikilah untuk melangkah dan bertindak sekalipun dalam kesendirian. Hidup adalah pilihan. Tuhan menciptakan manusia dengan memberikan kehendak bebas. Manusia bebas menentukan pilihannya. Tuhan tidak menjadikan manusia seperti boneka kayu atau wayang yang dimainkan sang dalang. Manusia bukan robot yang dikendalikan oleh remote control atau sistem komputer. Manusia adalah citra Allah yang berperan serupa dengan Allah, berkarya, memelihara, menguasai, dan mengendalikan, tetapi tidak sehakikatnya dengan Allah. Hidup adalah perkara memilih. Bukankah mulai dari bangun pagi hingga mau merebahkan diri kembali di malam tiba, kita semua memilih untuk melakukan apa yang kita putuskan. Yang merepotkan kita dalam memilih umumnya adalah hal-hal berikut. Kita harus menentukan satu pilihan di antara banyak pilihan yang bisa kita ambil. Akan selalu ada sesuatu, misal seseorang atau lingkungan, yang akan mempengaruhi kita menentukan sebuah pilihan. Ada kalanya kita memilih bukan sekedar antara baik dan buruk, tetapi juga bisa antara baik dengan yang lebih baik. Selalu ada konsekuensi yang kita hadapi di kemudian hari dengan pilihan-pilihan yang kita ambil. Yosua yang memimpin bangsa Israel sepeninggal Musa dan telah membawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Namun umurnya sudah lanjut. Untuk itu dia mengumpulkan bangsa Israel untuk menceritakan bagaimana pertolongan dan perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dalam perjalanan sampai ke tanah yang dijanjikan Allah bagi mereka. Yosua mengingatkan mereka agar mereka tidak berubah setia, namun menguatkan hati dan memelihara segala yang tertulis dalam kitab hukum, sebagaimana yang ditulis dalam kitab Yosua 23 ayat 6 sampai 8 dan Yosua pasal 24 ayat 15. Demikian. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua melontarkan suatu pilihan kepada bangsa Israel. Apakah mereka beribadah kepada Tuhan atau kepada Allah lain? Yosua tidak memaksakan saudara sebangsanya harus memilih beribadah kepada Tuhan. Tetapi Yosua mengingatkan bangsanya untuk menentukan pilihannya yang tepat.
Pilihan mereka seharusnya berpusat kepada Allah yang telah mengeluarkan mereka dari perbudakan dari Mesir dan memberikan mereka tanah Kanaan. Yosua sungguh menghargai umat Israel ketika umat itu masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Di hadapan mereka terbentang pilihan iman yang diyakini. Pilihan itu bercabang, mau ikut Allah Israel yang selama 40 tahun membawa mereka dengan selamat memasuki negeri itu, atau mereka mau memilih Allah Amori. Yosua menghargai umat itu punya akal dan nurani, sekaligus mereka mempunyai kebebasan. Ia tahu pilihan iman ini menyangkut bagaimana Israel mengingat masa lalu. Mereka tiba di negeri itu karena Allah Israel saja, dan menyangkut masa depan, yaitu bagaimana bangsa itu akan setia kepada Allah. Untuk itu, ia tidak memaksakan kehendaknya. Keberimanan adalah pilihan. Pilihan pribadi yang melibatkan akal, hati nurani, pengalaman, dan kebebasan. Yesus sebagai pemimpin, selain menawarkan pilihan, ia sendiri memberi contoh bahwa ia dan keluarganya menetapkan kepada siapa mereka akan beribadah, yakni kepada Allah yang terbukti telah melindungi dan menyelamatkan. Yosua menantang dan mengingatkan, sebab Yosua tahu negeri yang baru selain menjanjikan keindahannya, tapi mereka juga bisa tergelincir pada ajakan dan godaan kepercayaan lain. Umat Israel bisa seperti kacang lupa kulitnya, lupa kepada Allah. Yosua tidak hanya memperhadapkan dengan tantangan pilihan, ia menyodorkan kepada mereka sikapnya dan keluarganya. Bagi Yosua tidak akan pernah bergeser dari keyakinan selama ini yang ia imani. Dia tidak akan pernah mengganti kepada siapa ia menyembah, yakni ia dan keluarga tetap beriman dan menyembah kepada Allah. Pernyataan ini merupakan pengakuan bahwa Allah yang selama ini terbukti berbuat banyak untuk Israel. Di mata Yosua, posisi Allah tidak bisa dan tidak boleh digantikan oleh Allah atau dewa-dewa lain. Pengalaman mengecap 40 tahun itu lebih dari cukup mengenal kuasa dan karya Allah. Lebih dari cukup membuktikan Allah hadir dan terus mendampingi perjalanan mereka. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, satu prinsip yang muncul dari pernyataan dan komitmen Yosua adalah keluarga menjadi bagian dari tekadnya. Ia tidak mau memilih cuma untuk dirinya yang menyembah Allah, sedangkan keluarganya tidak. Bagaimanapun sebuah keluarga yang satu langkah, satu hati, dan satu iman. Hal ini merupakan kondisi yang ideal yang Yosua sampaikan kepada umat Allah. Demikian juga kita, agar kita pun melakukan hal yang sama. Pilihan iman menjadi pilihan bersama sebagai keluarga. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, berkaca pada firman Tuhan, khususnya bagian dari sikap Yosua di atas, alangkah baiknya dan indahnya kita pun meneladaninya. Kita dan keluarga kita secara utuh percaya dan setia kepada Allah yang terbukti kasih dan kebaikannya atas kita. Untuk itu, kita patut membentengi seisi rumah kita dengan pendidikan iman, tempaan mental, agar mereka tahan dan tangguh di tengah-tengah tantangan ini. Yosua sebagai pemimpin umat Israel memutuskan pilihannya bahwa ia dan seisi rumahnya beribadah kepada Tuhan. Inilah keteladanan yang ditunjukkan oleh Yosua. Apakah semudah itu membuat pilihan? Pilihan itu mengandung konsekuensi. Pilihan beribadah kepada Tuhan bukan semata-mata kerajinan kita melakukan ibadah, tetapi ketaatan kita kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa setiap keputusan yang kita buat, termasuk memutuskan untuk tidak memutuskan, selalu mengandung risiko, termasuk memilih tidak beribadah atau memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan. Tentu risiko itu pasti berbeda-beda. Bila kita menelisik lebih dalam lagi, pilihan yang ditawarkan oleh Yosua kepada bangsa Israel, bila mereka tidak beribadah kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, dapat kita lihat di Yosua 23 ayat 7 sampai dengan ayat 16, sama-sama memiliki risiko.
Bila tidak beribadah kepada Tuhan, risikonya adalah dalam Yosua 23 ayat 12-13 dikatakan, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa-sisa bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Perangkap dan jerat akan datang Bapak Ibu. Itu bagian risiko kalau tidak beribadah kepada Tuhan. Bila mereka hidup kompromi dengan orang-orang Kanaan, bergaul, kawin mawin dengan sisa orang Kanaan, maka mereka akan terbelenggu dengan kebiasaan orang Kanaan, yaitu menyembah berhala atau Allah lain yang bukan Allah Israel. Mereka akan turut serta hidup seperti orang Kanaan yang tidak mengenal Allah Israel. Orang Israel yang kawin mawin dengan sisa orang Kanaan tidak lagi akan setia mengikut Tuhan dan beribadah kepada Tuhan yang telah membawa mereka dari Mesir ke tanah perjanjian. Padahal tujuan utama Allah membawa mereka ke tanah perjanjian adalah supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Bila mereka tidak beribadah kepada Tuhan, akan terjadi hidup menderita dalam kelimpahan. Segala yang baik di tanah perjanjian yang mereka diami tidak akan dapat mereka nikmati. Keindahan di tanah perjanjian akan menyusahkan dan menakutkan mereka, yang membuat mereka bersembunyi dan tidak dapat menikmati indahnya karya yang Tuhan telah sediakan di atas tanah perjanjian tersebut. Kalau mereka tidak beribadah kepada Tuhan, mereka akan binasa di negeri yang baik. Sebagaimana yang dicatat dalam Yosua 23 ayat 16. Dikatakan, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Orang yang berubah setia kepada Tuhan dan tidak hidup beribadah kepada Tuhan akan mati dalam kesia-siaan, hidup dalam kebinasaan di negeri yang baik. Inilah resiko bila berubah setia kepada Tuhan dan tidak beribadah kepadanya. Namun akan berbeda bila memilih hidup beribadah kepada Tuhan. Sekalipun dalam kesendirian, sekalipun banyak tantangan, ada banyak godaan yang mempesona. Namun bila sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sekalipun hanya sendiri, maka yang akan terjadi adalah resikonya segala yang Allah janjikan pasti dipenuhinya. Bahkan ia telah menggenapinya. Ibadah itu sangat bermanfaat untuk hidup kita, baik untuk saat ini maupun untuk masa depan kita. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Ia berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Olahraga penting supaya tubuh jadi sehat. Tetapi lebih penting dari itu adalah olah jiwa dan roh, supaya jiwa dan roh kita menjadi sehat. Kesehatan jiwa dan roh kita akan sehat dan kuat adalah bila kita beribadah kepada Tuhan dengan setia. Olah jiwa dan roh dengan beribadah kepada Tuhan adalah untuk hidup masa sekarang dan akan datang, bahkan sampai kepada kekekalan. Biarlah kita membuat satu keputusan hari ini untuk memilih beribadah kepada Tuhan dengan setia bersama keluarga, karena Allah di dalam Yesus Kristus dengan kasih karunia-Nya telah membawa kita keluar dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan surgawinya yang berlimpah dengan segala kebaikan, kebenaran, damai sejahtera, dan ketentraman sampai selama-lamanya. Roh Kudus-Nya diberikannya kepada kita untuk menolong, menuntun kita setiap hari untuk memperoleh setiap janji-janjinya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Biarlah kita berkata seperti nyanyian Asaf di dalam Mazmur 73 ayat 24 sampai dengan 26.
berkata, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Keputusan tepatlah bila hari ini kita memilih dan berkomitmen beribadah kepada Tuhan dengan setia bersama keluarga kita, sekalipun banyakkan orang di sekitar kita memilih hal yang lain. Biarlah kita berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Bila hari ini kita memutuskan beribadah kepada Tuhan dengan setia, sekalipun tantangan tidak mudah, namun Tuhan akan terus menyertai untuk memberi pertolongan dan menuntun kita kepada hidup dalam segala kebaikannya yang memberikan kita damai sejahtera dan ketentraman hidup selama-lamanya. Amin. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau telah memanggil dan memilih kami keluar dari kegelapan kepada kerajaan-Mu yang penuh dengan damai, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kebenaran dan ketentraman. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami memutuskan hari ini dan berkomitmen atas keputusan kami, yaitu beribadah kepada Tuhan dengan setia. Sebab kami tahu bahwa beribadah kepadamu bukanlah hal yang sia-sia, tetapi itu bermanfaat, berguna untuk hidup kami saat ini, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Kami menyadari betul ya Tuhan, ada banyak godaan, ada banyak yang mencoba mempengaruhi pikiran kami, mempengaruhi perasaan kami, mengalihkan perhatian kami kepada hal-hal yang lain. Oleh karenanya Tuhan, tolong kami, biarlah oleh Roh Kudus-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami untuk tetap setia beribadah kepada Engkau. Sekalipun di sekitar kami tak ada satu dukungan yang bisa diberikan kepada kami, tapi satu hal yang kami percaya, ketika kami memutuskan untuk beribadah kepada Engkau, maka Engkau sendiri dengan Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami, menuntun kami, memimpin kami, untuk kami memperoleh seluruh apa yang Engkau telah janjikan bagi kami. Karena itulah yang Engkau kehendaki bagi kami ya Tuhan. Supaya kami hidup sungguh-sungguh menikmati segala sesuatu apa yang telah Tuhan sediakan, apa yang telah Tuhan janjikan bagi kami. Dan kami akan meraih semua itu oleh karena pertolongan-Mu semata. Karena hidup kami, hidup yang beribadah kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini sungguh-sungguh termeteraikan ia di dalam hidup kami, dan terus menjadi rema dalam hidup kami setiap hari ya Tuhan, sehingga hidup kami ini senantiasa hidup yang beribadah kepadamu. Tolonglah kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk kita berkomitmen atas keputusan yang kita buat hari ini, bahwa kita hidup beribadah dengan setia kepada Tuhan. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengambil roti dan anggur. Dan sebelum kita mengambil roti dan anggur, biarlah kita mengizinkan Roh Kudus menyelidiki setiap hati kita. Adakah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Adakah kita menyimpan kesalahan orang lain yang telah berbuat salah kepada kita? Kalau ada hal itu, biarlah kita berperkara terlebih dahulu, meminta pengampunan kepada Tuhan atas segala hal yang tidak berkenan kepadanya, dan kita melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Bahwa Tuhan telah menguduskan kita, menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Dan karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita berperkara, baru kita mengambil roti dan anggur. Mari kita membiarkan Roh Kudus menyelidiki hati kita selama 1 menit.
Mari kita mempersiapkan roti dan anggur. Kita mengambil roti dan anggur ini untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita. Darah dan tubuhnya telah tercurah dan terpecah-pecah bagi kita, supaya kita dilayakkan menjadi anak-anaknya dan hidup di dalam kerajaannya. Dan kalau kita sudah mengambil roti dan anggur, biarlah kehidupan kita senantiasa hidup yang mengutamakan Dia, hidup beribadah kepada Dia, dan hidup melakukan kebenaran firman-Nya. Mari kita ambil roti dan anggur ini. Kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dari cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala pengorbanannya yang telah kita terima, yaitu dengan darah dan dengan tubuhnya, menguduskan kita dan menyatukan kita menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat segala anugerah-Mu bagi kami. Pengorbanan-Mu yang begitu mulia, darah-Mu dan tubuh-Mu Engkau relakan bagi kami, supaya kami disucikan, dikuduskan, ditahirkan dari segala dosa dan kejahatan kami, dan kami dilayakkan untuk menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Satu dengan yang lain dipersatukan oleh ikatan kasih Yesus Kristus bagi kami. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu. Terima kasih buat segala pengudusan-Mu. Terima kasih buat segala penyucian-Mu. Dan terima kasih buat segala pentahiran-Mu. Sehingga kami layak memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Dan kami diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang
Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, segera kita akan mengakhiri ibadah kita dan mari kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur, berterima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kita hari ini untuk memuji dan menyembah Dia, membawa korban syukur kita kepada Dia dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami untuk kami memuji menyembah-Mu, membawa korban syukur kami kepada-Mu, dan juga kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu termeterkan dalam hidup kami dan terus menyala dalam hidup ini ya Tuhan, sehingga ia menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami di dalam menghadapi hari-hari yang ada di depan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena juga mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu ya Tuhan dengan kami mengambil roti dan anggur hari ini. Kami berterima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk terus mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu ini. Sehingga kehidupan kami hidup tetap di dalam kekudusan dengan melakukan kebenaran firman-Mu. Dan sungguh-sungguh setia untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan kami. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang terus menolong kami untuk memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih. Kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada Engkau dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu yang telah Tuhan sediakan dan curahkan atas kami. Jemaat Tuhan, arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan dan angkat kedua belah tangan. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang memimpin dan menuntun setiap langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.